Di Jakarta nih ya, kabel semrawut udah lazim, udah wajar. Tuh kabelnya atau udah tebel deh pokoknya. Itu sampai deket kepala gue tuh, ngeri juga tuh. Kali dinaikin, disewa pakai uang sendiri, kumpulin dari ruko ke ruko, dinaikin pakai alat karena tenaga orang sudah nggak muat, nggak bisa, nggak mempan. Datang lagi, kendor lagi, tarik lagi. Nah begitu terus, kita ngadu kemana? Di Malaysia ini sebenarnya jarang mau dibuat seperti ini. Semua kabel biasanya ditaruh di dalam tanah seperti itu ya. Kalau di Indonesia banyak ya, terlihat pemandangan kabel seperti ini banyak kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia ini jarang sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Iki akan ngereaction sebuah video ya yang terjumpa di TikTok, dan di video kali ini Iki akan ngereaction sebuah video ya udah semraut bikin celaka pula. Nah, ini tentang kabel di Indonesia, geng. Udah nggak rapi buat celaka pula dengan warga setempat, geng ya. Tidak bisa mencontoh seperti Malaysia. Kalau di Malaysia itu kan rapi ya, geng ya. Kabelnya rapi, tidak semraut, tidak sembarangan, tidak mencelakakan warga setempat. Kalau menurut kalian netizen-netizen daripada Konoha, ini tentang perbandingan, silahkan Anda bicara apa saja. Tapi kalau berpikiran dengan waras, kalian pastinya tahu bahwasannya kita itu ingin memajukan negara kita, maka kita harus mendesak pemerintah kita supaya mengatasi tentang ini, geng, biar tidak terjadi lagi kecelakaan seperti ini, geng. Nah, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Janji, jangan berkedut. Oke, geng, mari kita simak videonya. Di Jakarta nih ya, kabel semrawut udah lazim, udah wajar. Kecuali di perumahan orang kaya, itu baru tuh semua kabelnya dalam tanah. Tapi kalau di jalan, mau di Senopati pun kabelnya semrawut. Ini semrawut karena emang nggak ada regulasinya. Regulasinya ya kurang jelas. Ada yang ngatur perizinannya, tapi buat perawatannya nggak ada. Jadi ya pas dipasang mungkin rapi, tapi lama-lama tuh ditambel nambah terus kabelnya, makin parah. Ya kalau penyedia jasa, ya mana mau keluar duit lebih kan buat nata. Itu kan kabelnya macam-macam tuh, banyak perusahaan jadi semrawut dah. Itu kalau di tendean tuh ya, ada tuh satu tuh kabelnya atau udah tebel dah pokoknya. Itu sampai deket kepala gue tuh, ngeri juga tuh. Di trotoar sih, bukan di jalan, cuman ya kayaknya udah semrawut bener tuh. Kalau kemarin kan di Antasari sampai ada yang kenapa-napa itu. Itu di tendean yang gue lihat tuh tebel bener kabelnya, kayak gimbal anak reggae, tau gak lo? Kata warga sekitar soal Kabel ini kalau orang di sini sudah kesal setengah mati sama orang yang punya kabel nih. Dibenarkan berkali-kali dinaikin, disewa pakai uang sendiri, kumpulin dari ruko ke ruko, dinaikin pakai alat karena tenaga orang sudah nggak muat, nggak bisa, nggak mempan. Datang lagi, kendor lagi, tarik lagi. Nah begitu terus, kita ngadu kemana? Kalau dulu zamannya Ahok, 3 nomor WA ada semua. Ini hari ngadu, besok langsung kerjain. Sekarang ngadu ke gubernur nggak punya nomor WA. Lurah belakang angkat tangan, nggak bisa. Mau kemana, Pak? Yang ada cuma kesal nih, kesal di hati. Ini membahayakan sekali. Kalau kita nggak naikin, saya yang pede segini, nyentuh, undang nyentuh, harusnya sudah disiapin, masukin ke dalam semua nih. Tapi nggak tahu kerjanya begitu lelet banget ya. Dari beberapa tahun lalu sudah dijalini, katanya mau masukin semua ke dalam. Sampai sekarang kok nggak kelar-kelar itu. Masuk ke dalam, sampai kayak gitu. Cuma geletakan aja, nggak sampai ke dalam banget. Ya terutama pihak-pihak yang berwenang lah, pemerintah harus perhatikan ini, bahayakan orang pengguna jalan, terutama pengendara juga, orang-orang sekitar yang punya ruko-ruko ini, bahaya sekali. Kedua, yang punya kabel lah, jangan mau untungnya doang. Untungnya gede nih, kita yang bahaya. Kita nggak dapat apa-apa, bahaya yang kita yang dapat, iya nggak? Solusi paling mantapnya memang kayak di perumahan orang kaya, dalam tanah. Cuman ya gue paham, susah. Gue paham, ribet, paham gue. Dan juga nih ya, kalau misalnya ada perubahan regulasi, semua kabel mesti di tanah, trotoar bakal dibongkar tuh, pasti bakal macet dulu tuh. Sebenarnya sekarang DKI ini udah bikin rancangan perdanya yang ngatur ini nih, tahun 2021. Itu diatur buat pemindahan atau pemasangan kabel. Jadi perdanya udah mau ada, belum kelar. Diatur tuh di situ, nanti penambahan kabel baru dan yang lama itu mesti di bawah tanah, pelan-pelan. Dia tuh disebutnya kabelnya ditaruh di bawah tanah lewat jaringan utilitas terpadu. Itu diatur tuh di bab 5 pasal 18 tentang perkabelan pokoknya dah. Ya, keren juga ya. Jadi lu bayangin tuh, kalau perdanya udah kelar, nanti mungkin dalam 10 tahun ke depan nih ya, kita ngelihat Jakarta tuh kabelnya udah pada bagus tuh, dalam tanah semua. Dan seperti itulah, geng, kabel-kabel di Indonesia, terutamanya di Jakarta. Ingat, itu ibu negara Indonesia. Di Jakarta kabelnya sampai kayak gitu, sampai ke sini, bahkan nyentuh kepala.
Ada juga yang kecelakaan, geng. Nah, kalian mau diam aja. Dan di video kali ini Ikinya akan memberi contoh kepada kalian bahwa asalnya ini ada seorang YouTuber juga ya daripada Indonesia yang terheran-heran pun terkagum juga ya. Sepatutnya Indonesia bisa mencontoh Malaysia tentang kabel ini, geng ya. Kayak gini, geng, judulnya ya. Jarang di Malaysia ada kabel elektrik pakai tiang. Nah, seperti itu, geng ya. Nah, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Cum, mari kita simak bersama-sama lagi, geng. Cum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur tentunya. Jumpa lagi bersama saya di sini di Arloma Channel. Dan jumpa seperti biasa di motovlog saya pada hari ini. Oke teman-teman, posisi saya sekarang ini berada di Ceras ya, area Ceras. Dan jalan ini menuju ke Sri Petaling. Jadi hari ini saya buat motovlog pergi menuju ke Sri Petaling. Dan jalan ini bisa ke Sri Petaling, bisa ke Shah Alam, Puchong, dan juga ke Kelang pun bisa. Jadi ini highway sahabat ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan pada siang hari ini. Nah, jadi ini tengah hari teman-teman ya, sekitar pukul 10.30 ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi jalan ini cukup bagus ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan di kanan saya nih ada apa ya, seperti hutan gitu ya, dan di sebelah kiri saya ini ada hutan juga dan bermacam-macam bangunan ya. Dan di sini ada pemandangan yang sangat menarik teman-teman. Itu di atas gunung sana tuh ada apa ya? Itu kalau di Indonesia biasanya tempat seperti itu diletak itu apa, pemancar ya, teman-teman bisa perhatikan tuh di atas gunung tuh. Nah itu kalau di Indonesia itu pemancar seperti signal telepon itu ya. Kalau di sini nggak tahu itu apa. Kalau di Indonesia dibilang tower gitu ya. Kalau di sini nggak tahu itu apa, itu di atas gunung tuh ya. Mungkin sama juga lah ya, tower atau pemancar signal telepon seperti itu. Dan di sini ada ini teman-teman ya, saya jarang sekali mau lihat di Malaysia ini kabel. Nah itu teman-teman bisa perhatikan, ini kalau nggak salah ini kabel elektrik ya, yang dibuat seperti ini ya. Di Malaysia ini sebenarnya jarang mau dibuat seperti ini. Semua kabel biasanya ditaruh di dalam tanah seperti itu ya. Kalau di Indonesia banyak ya, terlihat pemandangan kabel seperti ini banyak kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia ini jarang sekali ya. Adalah beberapa tempat seperti inilah contohnya ya kan. Tapi kebanyakan kabel-kabel ini nggak diletak di, maksudnya di atas seperti ini, biasanya diletak di dalam tanah ya. Tapi mungkin ada alasan tersendiri ya kenapa dibuat seperti ini. Kalau di Indonesia benda seperti ini sudah biasa dilihat ya kan. Ya bukan apa, kalau menurut saya itu memang lebih kemas itu di dalam tanah ya daripada seperti ini ya. Ya tapi nggak tahu lah, itu ada alasan tersendiri ya kan. Oke, kita lanjut perjalanan hari ini. Oke teman-teman, seperti biasa sudah nggak asing lagi ya. Kemanapun kita pergi, kita selalu melihat pembangunan jalan seperti ini. Jadi Malaysia ini sekarang memang benar-benar membangun secara merata ya teman-teman. Anda bisa saksikan sendiri, khususnya di Malaysia, kemanapun Anda pergi sudah pasti akan melihat pembangunan seperti ini, khususnya di kota-kota ya kan. Nah, dan sekarang ini macet ya kan, atau jam.
Jam ini dikarenakan ada pembangunan jalan nih teman-teman. Ada proyek atau kerja-kerja pembangunan jalan. Maju Malaysia ya. Jadi mengakibatkan macet seperti ini. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Walaupun macet seperti ini sementara ya. Tapi nanti pengguna jalan ini juga yang akan menikmati hasilnya seperti itu. Artinya seperti pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian ya. Jadi nggak apa-apa sekarang macet, karena ada pembuatan jalan seperti ini. Itu sementara saja. Tapi nanti setelah semuanya ini siap atau selesai, pengguna jalan ini sendiri yang akan senang ya di kemudian nanti. Oke. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di atas nih bertingkat-tingkat ya. Jadi pemerintah Malaysia ini benar-benar serius dalam mengatasi kemacetan. Karena ini dibuat seperti ini tentunya karena macet ya. Jadi untuk mengelakkan kemacetan di kemudian hari agar tidak tambah parah, jadi dimulai sekarang membangun jalan seperti ini. Itulah Malaysia ya. Malaysia ini sekarang memang benar-benar menuju negara maju. Benar-benar Luar biasa. maju. Oke teman-teman. Dan itulah Rek, videonya Rek, menurut abangnya ya Rek ya. Abangnya bilang ya Rek ya, kalau Ikinya bilang nanti ada orang juga kepanasan, ada orang yang nggak percaya. Nah, di video kali ini Ikinya buktikan dengan orang Indonesia juga, beliau ini tidak pernah menambahkan kabel seperti di Indonesia. Memang kita sudah ketinggalan jauh Rek dengan Malaysia. Memang ini harus diakui ya Rek ya. Jangan buat kalian netizen Konoha cuma mengejek ataupun panas hati ya. Kita harus bangkit gitu loh. Kita harus bangkit gitu loh. Gimana kita harus seperti Malaysia gitu loh. Gimana kabel-kabel itu tidak membahayakan warga setempat kayak gitu loh. Bukan cuma ngoceh dan komen yang gak jelas gitu loh. Kita harus berpikir cerdas. Kalau menurut kalian ini perbandingan, tapi demi kebaikan, gak apa-apa kan? Ikinya juga ingin loh Indonesia tuh seperti Malaysia, jalanannya teratur, orangnya teratur, terus apa? Kotanya itu rapi, bersih, ya. Kayak gitu, bersih, rapi, terus kabelnya nggak sembrau, tidak membahayakan warga. Lihat tadi video yang pertama, banyak kan warga-warga yang komplain pasal apa kabel-kabel yang menggeraut itu sampai kena pundak, katanya sampai kena. Iya itu kalau nggak bahaya, kalau sekian kali ada kena lagi. Apa namanya? Kena lagi manusia, gimana? Ayolah kita bersama-sama membangun Indonesia, semoga Indonesia lebih berjaya kayak gitu loh. Dan Ikinya selalu bilang contohlah negara Malaysia, bukan Ikinya Ikinya membela Malaysia bukan apa, tapi contoh lah. Gak bisa kalian mencontoh. Itu loh. Kalian kalau masih masa kecilnya tuh kan sama ibunya, contoh anaknya itu tuh bagus nilainya, kan kayak gitu pasti. Apa kalian udah gede kali ya? Gak bisa dibilangin kayak gitu ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja, dan itulah video ini tentang kabel ya. Ini kabel untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan rakyat Indonesia. Semoga pemerintah kita kedepannya bisa merapihkan kabel-kabel tersebut biar tidak membahayakan warga ataupun saudara-saudara kita ya gengnya yang berada di Indonesia sana. Oke geng, Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersilap kata mohon dimaafkan, ungguan unsur disengaja melainkan ketersilapan kata. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.